selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Kami semua berharap bahwa kita ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, karena Tuhan selalu beserta Amin. kita. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang indah yang Engkau jadikan buat kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami memuji, membesarkan dan meninggikan Engkau. Dan biar hati kami juga boleh terbuka untuk firman-Mu ditabur dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Amin. sama-sama kita bangkit berdiri, kita tinggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup di dalam kita. Amin. Mari sama-sama naikkan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari bersama naikkan lagu ini dengan penuh keyakinan bahwa Yesus hidup dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dia Tuhan, Dia Yesus, tapi Dia ada bersama kita, tinggal di dalam kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dia hidup, Yesus hidup, Dia hidup di dalam kita. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Haleluya, beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Dia Allah, Dia Tuhan, Dia hidup di dalam kita, maka kita juga hidup berkemenangan bersama Amin. dengan Dia. Yes. Mari bertepuk tangan bersama. Dia Tuhan, Dia hidup di dalam kita, Dia bekerja di dalam dan melalui kita. Let's sing this song. I was lost with a broken heart. You pick Me up, now I'm set apart. from the ash, I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Take my eyes following your ways. Forever free in unending grace. You are my freedom. we live. You higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your
darkest night. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade, not pressing on till I see your face. I believe that you will be done. I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. We lift you higher. Let's live it up. You are my freedom. We lift you Higher, lift you higher. Your love, never ending. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Kasih-Mu Tuhan menyelamatkan kami, Amin. membebaskan kami. Hanya Engkau yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. We give you thanks, we give you all the glory. Yes. We want to worship you. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup. Dan kami mau bersyukur. Kami mau membalas-Mu Tuhan. Walaupun kami gak tahu gimana caranya. Tapi kami mau belajar hidup makin hari, makin serupa seperti-Mu Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kepadanya. Sebab Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia. Haleluya. Mari bersama. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur.
Tuhanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang begitu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu Selamanya, selamanya. Mari naikkan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan, karena setiap hari Dia menyertai kita, Dia bersama kita, Dia memberkati kita, Dia mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar Tuhanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur, Kami sembah dalam yang kudus, kami kami sembah Kau Tuhan. berterima kasih.
bagi Tuhan segala kemuliaan dengan kepercayaan hanya bagi Tuhan. Dengan sepenuh hati sekali lagi katakan, Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan hanya bagimu Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang sungguh layak Tuhan, menerima segala kemuliaan dan pujian kami. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kalau kami boleh menyembah Engkau dalam ibadah kami hari ini. Kami masih punya kesempatan untuk kami beribadah, walaupun kami harus beribadah secara online hari ini. Saya percaya Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, Roh Kudus juga yang terus bekerja di dalam setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Engkau beracara Tuhan, Engkau beracara ya Roh Kudus buat setiap jemaat-Mu. Kami percaya tidak ada setiap kebenaran Tuhan yang kami nyanyikan dan setiap kebenaran Tuhan yang kami dengar lewat firman-Mu yang akan kembali dengan sia-sia. Sebab Tuhan yang Engkau yang akan berbicara buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah tunjuk hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Bapak Pendeta Gatot Budiono, Tuhan Engkau yang memberkati, mengurapi setiap lidah bibirnya, setiap perkataannya yang keluar. Ya sungguh-sungguh berasal dari firman-Mu dan boleh memerdekakan, menguatkan, dan memulihkan setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Biar hati kami menjadi hati yang menjadi tanah hati yang lembut, yang Kau siap taburi dengan benih firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang memberkati setiap kami yang akan memberi persembahan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, biar Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita pagi hari ini. Oleh karena semua berkat berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu dan siap juga memberi persembahan pada pagi hari ini. Dan kita semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara bisa ambil waktu sejenak untuk membawa persembahan yang bisa ditransfer ke nomor rekening gereja di CIMB Niaga dan juga BCA. Dan juga melalui QR Code yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan bisa melakukan persembahan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPI Basilia yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam ibadah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Maya, dan semua pimpinan dari GPI Basilia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita tidak mudah karena COVID ya, serangannya begitu meningkat, tapi mari kita coba akan renungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama, memohon Tuhan akan memberkati renungan kita terhadap firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Selalu ada kesempatan buat kami terbuka untuk kami dapat mendengarkan suara Tuhan. Saat ini juga Tuhan, dalam ibadah ini kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami sekalian, sebab kami siap mendengarkannya. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, agar supaya hamba-Mu dapat menjadi penyalur yang jernih dan jelas dari kehendak-Mu kepada putra-putri kekasih-Mu, jemaat GPI Basilia di Jakarta ini, sehingga akhirnya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan bagi kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan renungan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya, supaya akan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dan kebaikan serta berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan dengan bersyukur kepada Bapa. Haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan firman Tuhan sebagaimana juga sudah diprogramkan dalam gereja kita. Kita ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul komunikasi yang sehat dalam keluarga. Komunikasi sehat dalam keluarga. Nah, ketika saya mulai berbicara mempersiapkan mengenai topik ini, bagaimana tentang keluarga, maka selalu saya ingat kepada seorang tokoh yang ada dalam Alkitab, seorang nabi dalam Perjanjian Lama yang menjadi contoh yang luar biasa dalam memulihkan sebuah keluarga yang sebenarnya telah mengalami berantakan yang luar biasa, tapi oleh karena sifat-sifat dari nabi ini, maka akhirnya dapat dipulihkanlah keluarga yang sudah berantakan. Itu adalah Nabi Hosea. Di dalam kitab Hosea kita bisa belajar bagaimana sebenarnya Hosea itu adalah seorang nabi yang pada waktu itu masih muda ya, tapi dipanggil oleh Tuhan untuk mengilustrasikan keadaan hati Tuhan terhadap bangsa Israel yang pada waktu itu menyembah kepada banyak berhala, seolah-olah mereka itu membelakangi Tuhan. Dan di situ Tuhan ingin mengilustrasikan dirinya sebagai seorang suami yang sangat setia, sedangkan Israel adalah istri yang sangat tidak setia. Akhirnya Nabi Hosea dipanggil oleh Tuhan, coba Hosea kamu pergi sana, nikahi seorang perempuan sundal ya, yang namanya Gomer. Dan akhirnya karena Nabi Hosea ini sangat taat pada Tuhan, maka dia menikahi perempuan sundal itu. Nah, semestinya saya kira si perempuan sundal itu akan merasa satu anugerah yang luar biasa karena dia perempuan yang amburadul hidupnya, tapi kok dinikah oleh seorang nabi. Dan itu sebabnya ketika kemudian mereka menikah, mereka baik-baik dalam pernikahannya awal-awalnya ya, sampai kemudian melahirkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya. Dan kemudian setelah kemudian melahirkan anak yang ketiga, tahu-tahu si Gomer ini kembali lagi kambuh penyakitnya, yaitu suka menjajakan seks ya, dan akhirnya dia mengusahakan diri supaya dia akan dapat melarikan diri dari Hosea, supaya dia dapat berhubungan seks bebas dengan laki-laki hidung belang dimanapun mereka berada. Bahkan sampai pada akhirnya ada laki-laki yang pada tidak mau dengan dia, sehingga akhirnya Gomer ini harus membayar mereka. Gomer sampai akhirnya menjual kebun anggur yang merupakan seperti tanda mata yang diberikan oleh Hosea sebagai ikatan pernikahannya, dijual supaya dia dapat membayar laki-laki hidung belang sehingga mereka dapat mempunyai hubungan seks bebas dengan dia. Sedemikian rupa sampai akhirnya Gomer makin rusak. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi kecuali dia menjadi budak. Dia mengabdi jadi budak dan akhirnya dia diperjualbelikan dari tuan satu ke tuan yang lain. Dan satu kali dia sudah sangat jelek, sudah kurus, sudah nggak ada hal yang menarik dari dia.
dia kemudian dijual di pasar budak. Dan ternyata ketika dia dijual pasar budak itu, si Hosea yang sudah ditinggalkan berbulan-bulan, mungkin sudah lewat dari 1 tahun itu, terus menerus mencari Gomer, istrinya yang tidak setia ini. Dan akhirnya ketika dia jumpai dia dijual di pasar budak, kemudian Hosea dinyatakan dalam cerita itu akhirnya menebus si Gomer ini dengan harga yang sangat mahal, sehingga akhirnya dia dapat dimiliki kembali sebagai istrinya. Dibawa pulang, dimandikan dengan baik, dan kemudian diberi makan yang baik, diajak retreat ke puncak seperti begitu, lalu kemudian dikasihi, dan selalu Hosea selalu seolah-olah mengatakan I love you ya, ini aku cinta padamu terus. Sehingga dengan demikian akhirnya hal itu ternyata bisa memulihkan keadaan keluarga yang sudah hancur-hancuran ini menjadi keluarga yang baik kembali. Nah, saudara-saudara, Hosea ini sedang mengilustrasikan Tuhan, dan pasti kita tahu dalam hubungan pernikahan yang seperti ini, dalam hubungan keluarga yang seperti ini, diharapkan semua kita akan belajar menjadi seperti Hosea, karena Hosea ini sebenarnya adalah representatif dari tindakan dan sikap dari Tuhan, dan kita dengan demikian berarti kita itu meniru sikapnya Tuhan. Kalau suami bersikap seperti Tuhan, kalau istri bersikap seperti Tuhan, kalau orang tua bersikap seperti Tuhan, kalau anak-anak bersikap seperti Tuhan dalam keluarga, maka pastilah keluarga itu akan dijaga keutuhannya. Nah, di dalam diri Hosea sebenarnya saya biasa men-sharingkan ada 3K yang menyebabkan keluarganya dapat dikembalikan sampai akhirnya utuh kembali, bahkan menjadi keluarga yang harmonis ya. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga biasanya saya mengatakan ada komunikasi yang baik. Hari ini kita tidak akan mempelajari mengenai komitmen dan kasihnya, tapi coba kita pelajari mengenai komunikasi Hosea. Ya, nah ini saya akan angkat dari kitab Hosea pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-13, 15, lalu disambung dengan ayat 20 sampai 22 itu, di situ ada prinsip-prinsip komunikasi yang baik dalam keluarga, prinsip-prinsip komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Demikian kira-kira bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian. Ayat 13 mengatakan begini, sebab itu, ya, padahal di ayat 12 ke atas itu sebenarnya Hosea sedang menunjukkan betapa berdosanya si Gomer itu, seperti berdosanya Israel. Seolah-olah kalau ada konsekuensi logis, sebenarnya mereka sudah tidak bisa diampuni. Tetapi ketimbang si Hosea ini menghancurkan Gomer atau Allah menghancurkan Israel, tetapi ternyata ayat 13 disambung dengan mengatakan, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara untuk menenangkan hatinya. Bayangkan, sudah disakiti seperti itu masih juga mau mengusahakan supaya dia ditenangkan hatinya oleh dia. Ayat yang ke-15 mengatakan, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku gitu, dan tidak lagi memanggil aku Baalku, dewa yang mereka sedang sembah ya saudara. Jadi mulutnya disucikan, tapi ada panggilan-panggilan yang mesra di dalam keluarga. Lalu kemudian disambung dengan ayat yang ke-20 mengatakan sebagai berikut, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, Tuhan akan mendengarkan langit, langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka gandum, anggur dan minyak akan mendengarkan Yisrael, satu lembah peperangan yang banyak limpahan darah di sana. Lalu di ayat yang terakhir mengatakan, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, berarti jadi banyak ya, beranak pinak, dan akan menyayangi Lo-ruhama, salah satu anaknya yang arti namanya adalah tidak dibelas kasihani sama sekali, akhirnya oleh Tuhan disayangi. Dan aku berkata kepada Lo-ami, Lo-ami itu artinya bukan umatku, tetapi Tuhan akan sebut umatku engkau, dan ia akan memanggil atau berkata Allahku gitu, sehingga sedemikian rupa luar biasanya. Nah, saudara-saudara, dari beberapa ayat firman Tuhan yang saya cuplik tadi, saya ingin mempersembahkan kepada saudara-saudara prinsip-prinsip yang saya pelajari dan telah memberkati juga keluarga kami ya, bagaimana kita mengembangkan suatu komunikasi yang sehat dalam keluarga. Yang pertama-tama, sebenarnya komunikasi yang sehat itu harus dibangun di atas fakta dan bukan penafsiran terhadap fakta. Jadi kalau kita melihat sesuatu gitu, maka marilah kita berkomentar tentang faktanya, jangan memberi tafsiran terhadap fakta itu. Karena kalau kita memberikan tafsiran terhadap fakta itu, maka bisa jadi yang kita beri
komunikasi itu akhirnya menjadi, loh kok kamu berpikir begitu padahal saya nggak begitu loh gitu. Faktanya tidak begitu, kenapa kita menafsirkan begitu? Nah, saya kasih contoh lah misalnya saudara ya. Dulu pada waktu saya baru nikah sama Bu Esther, maka kami menempati tempat rumah dosen ya. Biasa, sampai sekarang pun saya juga menempati rumah dosen, tapi pada waktu itu di salah satu rumah dosen yang lain. Tapi pada waktu akhir pekan biasanya mahasiswa itu kerja bakti ya, potong rumput, bersih-bersih taman, jalan-jalan raya kita sapu bersih gitu, sehingga setiap minggu akan bersih terus kampusnya. Nah, saya biasanya suka terlibat, ikut-ikutlah mereka kerja bakti gitu. Setelah kerja bakti, lalu saya pulang masih berkeringat luar biasa. Terus kemudian saya mulai duduk-duduk sambil baca-baca gitu. Satu kali Bu Esther datang, istri saya datang, dan kemudian dia bertanya, "Pak, apa kira-kira Papa nanti mandinya masih akan lama dari saat sekarang gitu?" Saudara-saudara, Bu Esther kan bertanya, apakah mandinya masih lama dari saat sekarang? Kan mestinya jawaban yang baik atas pertanyaan itu adalah saya menjawab fakta saja kan. Berarti, oh masih lama, kira-kira 30 menit atau 1 jam gitu. Tetapi saya menafsirkan pernyataan Bu Esther itu dengan penafsiran saya. Oh, dia rupanya nggak seneng ya kalau saya nggak cepat mandi. Sehingga saya menjawabnya begini, kenapa sih kamu nggak seneng ya kalau saya berbau gini? Nah, kok saya sampai kata berbau dan sebagainya, jadi akhirnya Bu Esther, kok menjawab begitu? Apa maksudnya? Kan saya cuma bertanya, apa Papa nanti mandinya masih lama gitu. Nah, kemudian akhirnya saya tetap berdebat saja, terus kemudian Bu Esther tetap mengingatkan, Papa, saya cuma bertanya, apa Papa mandinya masih lama gitu. Lalu akhirnya saya bertanya, kenapa sih kok tanya mandinya masih lama? Oh, ini loh, kalau hari Sabtu kan juga saya ini biasa membersihkan kamar mandi. Maka kalau memang masih lama, saya mau kasih porstek dulu. Sehingga nanti kan porstek itu perlu waktu, ya. Sehingga setelah itu baru saya sikat, lalu kemudian nanti Papa akan mandi dalam keadaan bersih kamar mandinya. Tapi kalau pingin cepat mandi, ya sudah, saya nggak kasih porstek dulu. Tapi nanti baru setelah Papa mandi, saya baru kasih porstek, lalu saya bersihkan. Oh, saya menyesal, saudara, karena saya telah lebih dahulu membuat tafsiran bahwa Bu Esther tidak senang kalau saya tidak cepat mandi, kalau saya seperti masih berkeringat, berbau, dan sebagainya. Padahal dia sedang bertanya untuk urusan ngasih porstek di kamar mandi. Coba saudara, terlalu banyak kadang-kadang dalam keluarga kita itu ada komunikasi-komunikasi yang tidak sehat, gara-gara ketika seseorang berbicara langsung kita nafsirkan ini, nafsirkan itu. Moga-moga ini tidak pernah terjadi dalam keluarga saudara-saudara. Cuma dalam pengalaman saya kayaknya itu pasti pernah ya. Jadi lalu akhirnya sejak saat itu kami belajar kalau ditanyai apa-apa, itu marilah kita menjawab dengan fakta. Kalau menjawab dengan fakta, maka tidak akan menimbulkan sesuatu yang akan mendatangkan kekurang enakan perasaan dari satu kepada yang lain ya. Jadi kalau misalnya pasangan hidup kita atau anak kita memandang dengan agak mungkin mengernyitkan kening gitu, kita bertanya, oh, kenapa kok memandang saya dengan mengernyitkan kening gitu kan bertanya gitu. Jangan sampai gitu. Kamu nggak suka ya sama saya? Lah, itu kan nggak suka, itu kan namanya penafsiran. Faktanya apa? Tanya faktanya gitu. Sehingga akhirnya kita akan dapat menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam bentuk keburukan dalam keluarga kita. Jadi mulai hari ini marilah kita belajar untuk berkata fakta dan bukan penafsiran terhadap fakta ya. Kalau kita katakan kamu benci ya, kamu nggak seneng ya, itu kemungkinan itu sudah penafsiran. Tapi apa yang terjadi itu yang kita ungkapkan, mengernyitkan kening ya, kalau itu kan fakta. Nah, bicara begitu. Yang kedua, prinsipnya, marilah yang kuat itu kita akan melakukan pendengaran yang bersifat penuh dengan perhatian. Saya tulis di sini, yang kuat melakukan attentive listening. Artinya listening itu dalam bahasa Inggris juga sudah lebih dari hearing. Kalau hearing itu kurang perhatian, tapi listening itu benar-benar memperhatikan. Namun demikian saya tambahkan kata attentive, artinya penuh dengan perhatian. Kalau lagi salah satu bicara, anak lagi bicara, baiklah orang tua mendengarkan dengan baik. Kalau istri lagi bicara, baiklah
suami mendengarkan dengan baik, kalau orang tua lagi bicara, baiklah anak mendengarkan dengan baik. Sehingga akhirnya kita betul-betul mengerti apa yang ingin disampaikan kepada kita. Tadi di ayat yang ke-20 dan 21, ayat-ayat itu mengatakan bahwa langit mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Tapi kemudian Allah juga berkata, aku akan mendengarkan langit. Nah, di situ ada contoh, saudara, bahwa aku Allah itu kalau dibandingkan dengan langit kan lebih kuat Allah. Langit dibandingkan dengan bumi, kemuliaannya lebih kuat langit. Ya, bumi dengan tanaman-tanaman yang di bawahnya lebih besar bumi gitu. Artinya di sini sebenarnya ada pelajaran dalam komunikasi yang sehat itu. Yang kuat, baiklah membiasakan diri untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan mendengarkan dengan baik kepada yang lemah. Nah, karena itu saya ini belajar sejak kemudian saya dalam pernikahan itu, saya sebagai suami, pada dasarnya suami itu pada umumnya lebih kuat. Maka saya mau mendengarkan istri saya dengan baik. Kalau istri saya bicara, saya berusaha untuk memasang telinga saya dengan baik. Saya berusaha kadang-kadang saya pastikan bahwa mata saya coba saya perhatikan gitu, sehingga dia betul-betul akan melihat bahwa oh saya didengarkan gitu. Dia akan mempunyai perasaan itu. Kalau anak-anak saya bicara, saya mau mendengarkan apa sih sebenarnya ungkapan hati mereka. Sehingga akhirnya saya coba mulai mengerti apa yang sebenarnya ada pada hati mereka diungkapkan melalui kata-kata kepada saya itu. Attentive listening kepada yang lemah. Nah, saudara-saudara, pada umumnya di muka bumi ini, biasanya orang yang kuat meminta supaya yang lemah mendengarkan dia gitu. Nah, ini sudah biasa. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan contoh tadi, aku mendengarkan langit. Betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik kepada kita. Kalau kita berdoa apapun, Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, kalau orang mau mendengarkan dengan penuh perhatian, itu juga kelihatan loh. Pada waktu satu kali nanti dia akan bertanya, loh kok kenapa begitu? Loh, tadi itu kenapa kok dia begini? Nah, akhirnya kita akan memberikan tanggapan-tanggapan yang menunjukkan kita memperhatikan. Tapi kalau kita nggak memperhatikan, ya itu repotnya. Nanti akhirnya waktu dia kemudian, papa tadi setuju nggak kalau orang itu mengatakan, orang yang mana? Nah, itu kemungkinan kita nggak memperhatikan ya. Mari kita akan dalam keluarga saling mendengarkan dengan baik. Terutama bagi yang kuat, biasakan mendengarkan yang lemah dengan baik. Maka dalam keluarga akan terjadi komunikasi yang lebih sehat. Ya. Nomor 3, saudara, yang kita pelajari, dalam menggunakan kata-kata, sering gunakan kata aku daripada kamu. Ya. Dalam bahasa Inggris ini disebut, pakailah kalimat I statement. I statement ya, saya atau aku gitu. Jadi dengan menggunakan kata aku itu biasanya lebih kurang judgmental, kurang bersifat menghakimi lawan bicara, dan biasanya akan lebih lunak. Tapi dalam kata kamu, kalau kita sebut kamu atau engkau atau you gitu ya, itu dalam pernyataan itu seperti ada suatu nuansa judgmental atau menghakimi atau menyerang kepada orang. Sehingga dengan cara demikian orang biasanya akan menjadi defensif, akan menjadi mempertahankan pendapatnya atau mempertahankan dirinya ketika kita mulai bicara. Nah, saya belajar, saudara, akhirnya belajar gimana sih supaya dalam percakapan itu marilah kita membiasakan diri menggunakan I statement, gunakan kalimat yang menggunakan kata aku daripada kamu. Nah, contohnya, misalnya istri saya atau anak-anak saya, Ayu atau Bagus, mulai berbicara kepada saya itu, saya berusaha untuk mengatakan begini, tadi papa mendengar kamu bicara begini gitu. Atau bahkan saya akan menggunakan kata yang sama sekali nggak menggunakan kamu. Ya. Tadi papa mendengar bahwa papa ini harus begini. Nah, itu sebenarnya yang diungkapkan oleh dia gitu. Jadi selalu saya, tadi papa mendengar, dan jadi aku mendengar bahwa aku harus begini. Nah, dengan cara begitu maka tidak ada kata kamu yang bersifat menyerang gitu. Ya, padahal yang memperdengarkan suara siapa? Istri saya atau anak-anak saya. Tapi saya selalu memakai kata saya atau aku atau papa gitu. Sehingga akhirnya dengan demikian lebih lunak akhirnya. Ya, saudara-saudara, dengan demikian akhirnya kita bisa
lebih soft lah dengan menggunakan kata aku. Ini perlu dipelajari, saudara. Misalnya kalau pasangan hidup kita atau anak-anak kita, kalau saya anak-anak kita ya, atau kalau saudara-saudara adalah istri, suami saudara, atau saudara-saudara adalah anak, maka papa atau mama saudara mengatakan suatu kata-kata yang sedikit membuat kalian shock gitu, kaget atau kecewa atau rasa tidak nyaman gitu, daripada mengatakan papa ini membuat saya nggak nyaman gitu, atau mama ini membuat saya mengatakan kata-kata yang nggak nyaman, kata-katamu tadi sama sekali nggak nyaman saya gitu. Daripada ngomong begitu, lebih baik kita ngomong, aku rasa nggak nyaman ketika ada orang yang mengatakan kepada aku begini gitu. Nah itu kan cuma ngomong mengenai kita yang nggak nyaman. Dan siapapun orang yang berkata begitu kepada saya, tidak harus kamu gitu, itu saya nggak rasa nyaman gitu. Atau lebih lagi kalau kita ngomong, aku merasa nggak nyaman kalau aku dikata-katai begini. Nah, jadi tidak ada lagi sama sekali kata kamu, siapapun yang mengucapkan, tapi saya dikata-katai gitu, saya rasa nggak nyaman. Atau saya rasa down loh kalau ada kata-kata yang ditujukan kepada saya dan saya mendengar bahwa kata-kata itu mengatakan ternyata saya bodoh gitu. Saya merasa down. Nah, dengan cara mengungkapkan begini, maka kita semakin bisa melunakkan komunikasi-komunikasi dalam keluarga kita. Nah, ini perlu latihan, sehingga pada akhirnya kita membiasakan diri mengungkapkan statement dengan memakai kata I atau saya atau aku. Dengan demikian, maka kita akan menolong yang lain tidak merasa dihakimi. Ya, oke, itu yang berikutnya. Jadi gunakan statement atau pernyataan aku daripada menyatakan kamu. Nah, sekarang yang berikutnya dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kelihatan juga bahwa ada ilmu dalam komunikasi ini yang sebenarnya terdapat dalam pernyataan-pernyataan dari nubuatnya si Nabi Hosea itu. Yaitu begini, saudara. Dalam sharing yang diberikan oleh para ahli-ahli komunikasi, katanya begini, kalau seorang itu hanya mengucapkan maksud dengan mengatakan perkataan saja gitu, kata saja, maka itu efektivitasnya di telinga atau di ingatan pendengarnya atau yang diberi kata-kata itu hanya nyangkut 15% dari yang dikatakan itu. Tapi kalau kata-katanya itu diberi nada gitu, maka intonasi kah, naik turunnya dan sebagainya, itu efektivitas pernyataan itu meningkat ya menjadi 30%. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya 30% tambah 15 jadi 45. Tapi saya anggap saja 30% saja. Itu 2 kali lipat loh sudah. Contohnya apa? Contohnya begini. Kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu yang penting, saya akan hindari untuk mengungkapkannya dengan memakai pesan SMS zaman dulu atau WA. Karena apa? Karena kata-kata dalam kalimat WA itu tidak ada nadanya. Dan kata-kata yang tidak ada nadanya itu tingkat efektivitasnya sangat rendah. Dan kalau itu dipakai untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ada potensi untuk dimengerti secara salah atau keliru. Nah, namun kalau saya melihat sesuatu itu agak penting, maka daripada saya menulis dalam bentuk chat gitu, maka saya lebih baik menelepon orang itu. Sehingga dengan menelepon maka dia mendengarkan ungkapan kata-kata saya, ya. Nah, misalnya kalau saya tulis, kalau kamu memang tidak setuju, lebih baik kamu keluar saja gitu. Nah, tapi kalau itu saya ungkapkan dalam kata-kata saja, SMS atau WA, pesan WA gitu, maka waduh, kasar banget dia ya. Dia memastikan supaya aku harus keluar gitu. Tapi coba kalau kita ungkapkan dengan telepon, ya kalau kamu nggak setuju, ya nggak apa-apa dong, kamu keluar saja loh. Nada ini ternyata ditangkap, oh bukan suatu kemarahan atau bukan suatu dorongan untuk perlawanan, tapi adalah suatu saran yang oke gitu loh. Nah, ketika kita mendengarkan nadanya, nah akan lebih efektif lagi apabila pesan yang begitu penting itu disertai dengan gestur.
artinya gerakan tangan, mimik muka, dan sebagainya. Itu sebabnya kalau kita ingin berbicara kepada orang untuk sesuatu yang amat sangat penting, seharusnya lah kita itu tidak hanya memperdengarkan nada saja suara kita. Kalau perlu, kalau zaman sekarang seandainya terpaksa harus komunikasi jarak jauh karena harus memakai HP, maka marilah kita pakai video supaya dia melihat mimik kita, dan akan lebih efektif lagi apabila ada kemungkinan kita akan ketemu muka dengan muka, sehingga tangan kita bisa dilihat oleh dia, gerakan kaki kita dilihat oleh dia. Maka mereka akan menangkap bukan hanya kata-kata kita, bukan hanya nada suara kita, tapi juga gestur kita itu ternyata sungguh-sungguh sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang sangat penting. Nah, contohnya saja ya saudara, kalau seorang mengatakan di Indonesia biasanya kalau setuju kan ngangguk, kalau nggak setuju kan geleng-geleng gitu. Coba kalau kita misalnya mengatakan, oh aku nggak setuju dengan itu, yang mendengarkan bingung, dan mereka lebih menangkap gestur kita lebih kuat daripada kata-kata kita. Kata-kata kita nggak setuju, tapi anggukan kita bagi orang Indonesia itu artinya adalah setuju. Jadi mereka pikir kita setuju. Atau kita dengan cara lain, pokoknya gestur kita itu, ayo kamu pergi ke sana, tapi tangannya begini, ayo kamu pergi ke sana. Loh, ini pesan yang lebih kuat adalah kita disuruh mendekat dan bukan pergi. Karena walaupun kata-kata ngomong pergi, tapi tangannya merangkul, itu berarti. Nah, jadi marilah kita akan biasakan sekarang, kalau terutama untuk komunikasi-komunikasi yang penting sekali, jangan lewat WA, jangan lewat SMS. Yang penting sekali lebih baik ketemu muka dengan muka, atau kalau tidak bisa, minimal bisa lihat di video. Tapi kalau kurang penting bisa dengan call ya. Tapi kalau sangat tidak penting silahkan hanya kata-kata saja. Nah, kalau kita membiasakan dengan komunikasi yang begini, maka akhirnya keluarga kita tidak akan ada peluang untuk menafsirkan yang salah terhadap komunikasi kita. Ya, itu adalah prinsip yang berikutnya. Sekarang prinsip yang kelima ya. Jadi prinsip yang kelima adalah harus ada keterbukaan dalam komunikasi. Dalam keluarga itu harus diciptakan rasa aman sedemikian rupa, sehingga kalau siapapun mau ngomong dengan jujur, siapapun mau mengungkapkan perasaan, moga-moga dia tidak akan takut untuk mengucapkan perasaan itu. Ya. Saya sangat harapkan sih saat ini dalam acara ini Bu Esther ada di sini ya. Karena biasanya dalam sesi-sesi pembinaan keluarga gitu, kalau kami berbicara berdua, Bu Esther biasanya di situ kemudian mengadakan pengakuan umum bahwa saya ini bersyukur Tuhan karuniakan kepada saya suami ya Pak Gadut ini, di mana saya bisa ngomong apa saja tanpa takut kepada dia gitu. Ya, itu memang saya kembangkan sejak awal. Saya tidak mau orang-orang dalam keluarga saya merasa takut dengan saya. Biar mereka mau terbuka seperti apapun, mereka akhirnya bisa. Jadi dengan itu juga misalnya kalau anak-anak saya seperti Ayu atau Bagus dulu berbuat kesalahan gitu, tidak harus saya paksa-paksa mereka mengaku kepada saya. Tapi mereka karena tidak takut dengan saya, mereka bisa terbuka kepada saya, mereka akhirnya terbuka kepada saya dalam perbuatan kesalahannya itu. Dan dengan itu kemudian saya mengatakan, ayo kita bangkit kembali, kita jangan lakukan itu. Kalau sudah tahu itu salah, maka mari kita. Jadi dengan cara demikian keterbukaan itu membuat suasana komunikasi dalam keluarga akan menjadi sangat leluasa, saudara. Jangan sampai ada yang merasa takut untuk menyampaikan kejujuran dalam keluarga. Itu penting sekali. Saya kira terlalu banyak keluarga-keluarga berantakan oleh karena tidak adanya komunikasi yang terbuka dalam keluarga itu. Masing-masing menyimpan sesuatu yang sesuatu itu bisa berbahaya dan bahkan memang berbahaya dan akhirnya memang membahayakan keluarga itu. Tapi kalau keterbukaan dibiarkan, atmosfernya itu kasih, sehingga akhirnya orang bisa terbuka dengan tanpa merasa takut, maka
pasti dalam keluarga itu akan ada suasana yang luar biasa. Saya juga harapkan, anak-anak juga akan bisa bicara di sini. Apakah mereka kalau mau bicara apa saja kepada saya atau Bu Esther itu pernah merasa takut? Mungkin itu akan menolong kita untuk mengakui bahwa akhirnya semua orang merasa nyaman untuk berbicara apa saja kepada kita. Ya tentu, biasanya kami telah belajar untuk menyampaikan sesuatu itu pada waktu-waktu yang tepat. Kalau misalnya saya lagi sibuk luar biasa, terus bagus anak saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yang mungkin juga akan membutuhkan pemikiran saya, atau mungkin itu akan membawa perasaan saya, karena sesuatu terjadi yang akan menggerus perasaan saya, maka dia menunggu waktu yang baik. Terbuka itu tidak secara otomatis berarti kita tanpa melihat situasi. Ya, melihat situasi tapi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di antara kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa betul-betul saling percaya. Keterbukaan ini membangun apa sih? Membangun saling percaya. Kalau semua anggota keluarga sudah saling percaya satu dengan yang lain, maka dia tidak akan dapat dipengaruhi di luar rumah. Terus terang saja ya, silahkan kalau orang akan mempengaruhi Bu Esther untuk punya pandangan yang berbeda tentang saya. Karena kami sudah saling percaya. Silahkan mempengaruhi Ayu atau Bagus untuk memberi pandangan yang beda mengenai saya atau mengenai Bu Esther. Saya kira semuanya itu akan mental karena mereka sudah sangat mempercayai kita. Karena kami juga sangat mempercayai mereka. Sehingga kalau ada kabar apapun yang kelihatannya miring, maka kita tidak langsung percaya. Karena kita sudah mengenal dengan betul, karena semuanya serba terbuka. Kiranya Tuhan akan menolong kita, sehingga akhirnya kita akan dapat saling terbuka. Nah, saya katakan ayat pendukungnya adalah ayat 20 dan 21 tadi, dimulai dari yang kuat, siap mendengarkan dengan baik kepada yang lemah. Maka akhirnya keterbukaan akan dibangun dalam keluarga itu. Oke? Yang terakhir sekarang saudara-saudara, marilah kita membiasakan diri untuk mengeluarkan kata-kata dalam komunikasi kita, sikap-sikap kita yang bersifat membangun. Ngomong yang meruntuhkan itu gampang, tidak perlu dipelajari. Tapi kalau kita mau mengeluarkan kata-kata yang bersifat membangun, justru kita perlu belajar terus. Tuhan Yesus mengatakan, gajah di pelupuk mata biasanya tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Kata-kata judgment yang menghakimi, yang meruntuhkan, yang menghancurkan itu gampang dikeluarkan. Tapi kalau membiasakan diri mengeluarkan kata-kata yang bersifat membangun semangat, membangun pengharapan, membangun niat baik, membangun kerja keras dalam keluarga kita, itu membutuhkan latihan-latihan. Dan biasakan, kalau sedapat-dapatnya kita bisa, jangan mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang justru mendatangkan kontroversi. Tapi apabila ada persoalan-persoalan terjadi, bisakah kita membiasakan mengeluarkan kata-kata atau komunikasi-komunikasi yang bersifat solusi? Gampang untuk menciptakan masalah, tapi perlu belajar untuk memecahkan masalah. Karena itu biasakan dalam komunikasi kita, keluarkan kata-kata yang bersifat membangun dan memberi solusi. Jangan pada waktu ada persoalan begini, malah ditambah lagi persoalan, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu kita, malah membesarkan persoalan itu. Itu adalah suatu cara berkomunikasi yang tidak sehat dalam keluarga. Tapi kalau semua bersemangat, ketika ada persoalan, semua datang dengan mengajukan alternatif solusi, maka akhirnya akan ada keharmonisan dalam keluarga tersebut. Ya, Saudara, dalam Alkitab sebenarnya dalam kitab Kolose pernah dinyatakan bahwa berkata-katalah satu dengan yang lain di antara kamu dengan mazmur, puji-pujian, seperti begitu. Berarti sebenarnya kalau kita biasa membangun komunikasi dengan baik, kata-kata kita itu akan berdering di telinga pendengar kita itu seperti alunan musik melodi yang indah gitu, saudara. Yang bersifat membangun dan tidak meruntuhkan.
Dan moga-moga itu terjadi di antara kita, karena itu adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya kata-kata kita itu akan mendatangkan semangat yang bersifat membangun dan memberi solusi kepada persoalan-persoalan yang dihadapi. Oke, saudara, agak cukup banyak. Sebenarnya kalau mau, mungkin kita bisa membangun lagi tips-tips yang lebih banyak, tapi saya harap cukup ini untuk menjadikan bagi kita membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga kita. Dan doa serta harapan saya, biarlah kiranya keluarga-keluarga kita akan menikmati hubungan keluarga yang sangat indah, oleh karena keluarga kita menjalankan prinsip-prinsip komunikasi seperti yang sudah kita pelajari ini tadi. Mari sekarang kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mempersembahkan keluarga kita kepadanya, memohon Dia akan membangun atmosfer yang sungguh-sungguh akan dapat membawa keluarga kita diberkati, dan bahkan keluarga kita memberkati keluarga-keluarga yang lain dengan cara kita membangun komunikasi yang sehat dan saling membangun, mendukung satu dengan yang lain dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita akan rasa nyaman dan menikmati berada dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk merespon kepada firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Hari ini kami telah belajar dari sebuah keluarga yang berantakan luar biasa, yaitu hubungan suami istri di antara Hosea dengan istrinya Gomer, yang oleh karena Hosea mempunyai sifat-sifat seperti engkau, sehingga dia dapat menyajikan sebuah komunikasi dalam keluarga yang sangat sehat. Maka keluarga yang sudah sangat berantakan ternyata masih bisa dibangun kembali, diutuhkan, dan bahkan bisa menjadi berkat. Tuhan, kalau keluarga kami belum sampai ke tingkat kehancuran, saya percaya bahwa kami sekaliannya masih dapat ditolong oleh Tuhan untuk membangun komunikasi-komunikasi yang sehat, sehingga akhirnya keluarga kami menjadi lebih nikmat untuk kami nikmati kebersamaannya. Kami memohon Tuhan akan menolong supaya kami dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam komunikasi yang sehat yang kami pelajari dari kitab Hosea ini, ya Tuhan, supaya pada akhirnya keluarga-keluarga kami akan dibangun menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati, bahkan keluarga-keluarga yang berhasil memberkati keluarga-keluarga yang lain. Hamba secara khusus berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada di GBI Basilia ini, ya Tuhan. Tuhan akan memberkati para ayah, para ibu, para suami, para istri, anak-anak, semuanya akan dikaruniai oleh Tuhan kemampuan untuk membangun komunikasi yang sehat di dalam keluarga, dan itu nanti akan menjadi kebiasaan bahkan di tempat kerja, di gereja, di masyarakat. Mereka juga akan menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan komunikasi yang sehat dalam pergaulan-pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang seperti itu, karena hal yang baik selalu menjadi kerinduan Tuhan akan berada dalam kehidupan kami. Berkatilah Bu Maya, berkatilah semua pelayan yang ada dalam gereja ini, dan nama-Mu akan dikuduskan dan dimuliakan. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu ini, ya Tuhan, dan mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepadamu saja, karena Engkau yang patut menerimanya. Dan kami mengucap syukur ini, menutup bagian firman Tuhan ini dengan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Gembala dan sahabat kami yang baik. Kami telah berdoa ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Tuhan memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Gatot Budiono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buat kita, saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan hari ini saya ingin memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu Saudara. Kita di dalam ibadah-ibadah minggu, kita akan tetap lakukan ibadah online karena keadaan dan kondisi hari-hari ini yang memang belum kondusif untuk kita lakukan ibadah hybrid dengan ada jemaat yang hadir, dan oleh karena itu dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan melakukan ibadah online Bapak Ibu Saudara. Tapi biar kita tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara ya, walaupun nggak harus datang ke gereja, kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Amin. Dan ada beberapa informasi ya, dalam ibadah online pun hari ini kita akan lakukan terbatas. Jadi seperti hari ini mungkin agak berbeda dari minggu-minggu sebelumnya karena memang kita mengurangi orang-orang yang hadir di dalam gereja, sehingga kita lakukan ibadah lebih terbatas jumlahnya. Dan tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap hadir dimanapun kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini saya ingin menginformasikan bahwa di hari Rabu ya tetap ada BFC Ignite from Home lewat IG Live. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini WFA ya gitu ya. Jadi harap bisa bergabung di dalam IG Live BFC Menteng dan jam 8 malam hari Rabu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa meluangkan waktu untuk bisa sama-sama diberkati lewat diskusi, lewat pembicaraan dan juga materi yang disampaikan di dalam IG Live BFC Menteng. Dan juga dalam ibadah-ibadah komisi kita bisa ikut di dalamnya, dan juga FC yang ada kita bisa bergabung di dalamnya supaya kita bisa tetap menjaga iman kita, tetap menjaga semangat kita di dalam Tuhan, biar lewat komunitas yang kita miliki kita bisa saling membangun. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bawa pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
buat Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan. Yang kami tinggikan, Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang selalu memelihara hidup kami, Allah yang menyatakan isi hatimu buat kami juga hari ini. Biar kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami umat-Mu yang beribadah hari ini. Di rumah kami masing-masing Tuhan, Roh Kudus Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar buat setiap jemaat-Mu. Engkau yang membuka jalan di saat jalan tidak kami temui. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kami. Tuhan, Engkau yang melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun hari-hari ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Biar kami tetap percaya dan menaruh harap kami kepada Tuhan. Sepenuhnya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada yang mungkin dalam keadaan lemah fisik. Mereka yang mungkin terpapar oleh COVID-19. Mereka yang lagi dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini. Kami mengarahkan tangan kami Tuhan kepada mereka yang sakit. Dan kuasa-Mu yang berkarya buat mereka. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa kesembuhan terjadi buat mereka di dalam nama Yesus. Ada kuasa dan bilur Tuhan yang menyembuhkan setiap kami yang percaya. Dan kami percaya atas dasar firman Tuhan. Yang sungguh-sungguh yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang menolong setiap jemaat Tuhan yang sedang menghadapi masalah apapun, baik ekonomi maupun masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Kami percaya dan biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam setiap keluarga demi keluarga. Engkau hadir dan menyatakan diri-Mu, menyatakan pribadi-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu bagi setiap jemaat Tuhan dan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan berkati Bapak Pendeta Gatot Budiono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu terus, memakai hamba-Mu menjadi berkat buat semakin banyak orang. Dimanapun hamba-Mu Tuhan panggil, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Tuhan berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan yang sudah tambahkan usia mereka Tuhan, terus juga tambahkan hikmat berkat Tuhan. Dan juga pengurapan Tuhan yang memakai hidup mereka untuk menjadi berkat dan diberkati dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa kami tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyiapkan hati kami untuk terima doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami, Pastor Maya Tahir. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Kristus yang ada bersama dengan kita, yang hadiratnya kuat mencengkeram kita. Dan saat ini Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mari dengan iman kita terima segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dan dengan iman, dengan sukacita, mari kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin, 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 dan amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat di dalam anugerah Tuhan. Kalaupun yang sakit merasakan bagaimana Tuhan mendampingi dan Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Saat ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Basilia Menteng khususnya, mari kita terapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat ya di akhir-akhir ini sebagai bentuk wujud kita warga negara yang membantu pemerintah dalam usaha untuk memutus mata rantai dari penularan virus COVID-19 ini. Saya berharap mari kita terapkan 5M, bagaimana kita memakai masker ya. Dan dalam memakai masker dikatakan saat-saat ini lebih baik double masker ya. Jadi masker medis dan kemudian dilapisi dengan masker kain ya. Di lapisan luar masker kain, di lapisan dalam itu adalah masker medis. Dan kemudian rajin mencuci tangan dengan aliran air ya. Kemudian yang ketiga adalah kita betul-betul menjaga jarak. Kemudian mengurangi mobilitas Bapak Ibu. Jangan sampai kita keluar rumah hanya untuk
iseng keluar rumah, tapi lebih baik kita tetap di dalam rumah, kita tetap menghindari untuk kita pergi dari rumah, karena lebih baik kita saling menjaga anggota keluarga kita ya. Dan yang kelima, kita akan menghindari kerumunan. Jadi saya berharap bahwa kita semua menerapkan protokol kesehatan ini dengan sangat baik. Saat ini saya tidak memakai masker karena saya ada di rumah saya sendiri dan saya tidak ada orang lain dan saya sendirian di sini. Jadi saya rasa tidak perlu saya memakai masker. Tetapi bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin sekalipun di dalam rumah ada orang tua atau anak kecil yang Bapak Ibu merasa saya lebih aman untuk memakai masker, silakan Bapak Ibu. Sangat baik sekali untuk menghindari menularkan atau tertular dari yang lainnya ya. Jadi saya berharap mari kita terapkan ini sebagai bagian kita, tanggung jawab kita untuk melakukan semuanya itu. Kiranya kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas kita, memberkati kita dengan kesehatan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan juga untuk ibadah online saat ini kita akan lakukan online secara murni ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dibuka kesempatan untuk onsite, untuk hadir di dalam ruang ibadah gereja karena sampai waktu yang belum dapat ditentukan, karena memang kita harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Jadi saya berharap untuk Bapak Ibu dan Saudara memaklumi hal ini ya. Jadi kita nanti akan diumumkan kembali apabila ibadah onsite sudah dibuka kembali. Jadi saya berharap untuk kedepannya sekalipun di dalam ibadah online, mari kita terlibat di dalam pujian penyembahan, di dalam merenungkan firman, mendengarkan firman, dalam segala hal di dalam ibadah online. Mari kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan ya. Jangan asal-asalan, karena kita lagi menyembah Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang patut mendapat segala kehormatan dan kemuliaan dari kita umatnya yang telah ditebus. Oleh karena itu saya berharap tetap semangat, tetap antusias dalam mengikuti ibadah, terlibat di dalam ibadah. Karena di dalam semuanya saya percaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan akan menyatakan sesuatu kepada saudara dimanapun saudara berada. Di rumah saudara masing-masing hadiratnya akan dinyatakan dan kita merasakan kekuatan, penghiburan dan segala sesuatu yang kita perlukan, damai sejahtera sukacitanya melimpah dalam hidup kita. Baik, itu saja mungkin yang hendak saya sampaikan. Sampai bertemu di dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.